Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu bagian di dalam desain Photoshop. Bagaimana sih cara merubah sebuah gambar yang hitam putih atau grayscale seperti ini, abu-abu, itu menjadi gambar yang full color. Nah, konsepnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita cerita di eh, Adobe Photoshop, yang pastinya cukup banyak caranya ya. Ada cukup banyak atau ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, kali ini kita akan menggunakan salah satu cara menggunakan konsep adjustment. Bagaimana cara dan lain sebagainya? Yuk kita akan mulai saja. Bagian awal atau langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita memilih dulu brush tool. Untuk apa? Kita mau menyeleksi area per area atau bagian komponen per komponennya ya. Jadi di sini kan yang pastinya objeknya nggak mungkin satu warna. Kita akan seleksi area per areanya. Maka langkah pertama kita akan seleksi dulu area kulit wajah dan leher sekitarnya ya. Menggunakan brush tool. Nah, setelah kita pilih brush tool, kita boleh aktifkan quick mask. Nah, jadi quick mask itu salah satu konsep seleksi juga di dalam Photoshop. Caranya kita cukup dengan menekan tombol Q. Itu untuk mengaktifkan quick mask. Nah, di sini kalau misalkan nih suatu kejadian pada saat teman-teman sudah aktifkan quick mask, lalu di bagian title itu sudah nampak ya nama filenya, lalu situ sudah ada kata quick mask ya. Maka di situ waktu teman-teman oles seperti ini ternyata nggak ada. Jika terjadi kasus seperti ini, maka teman-teman boleh perhatikan dulu foreground teman-teman warna apa. Oke, nah di sini saya balikkan nih switch jadi warna hitam sehingga saya bisa bekerja menggunakan quick mask-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita menyeleksi semua daerah yang berhubungan dengan kulit dari objek yang akan kita desain ini ya. Kalau misalkan nih rambutnya kena, bagaimana? Nggak masalah, nanti kita bisa manfaatkan fasilitas masking untuk membersihkan daerah yang memang kita mau hidden. Tapi buat sementara kita pastikan dulu semua area kulit wajah leher itu terseleksi. Itu bagian pertama yang penting ya teman-teman. Nah, oke, bagian pertama kita sudah melakukan quick mask, maka sekarang kita normalkan kembali. Caranya bagaimana? Silahkan kita tekan kembali Q agar menjadi sebuah bagian atau sebuah kanvas normal. Nah, pada saat kita tekan Q, maka teman-teman boleh perhatikan hasilnya. Nanti di sini ada dua bagian ya. Kalau punya saya, ini teman-teman boleh lihat, yang terseleksi itu bukan daerah wajah, tapi yang terseleksi adalah di luar quick mask-nya ya. Nah, jadi kalau cara seperti ini bagaimana cara mengembalikannya? Cukup gampang. Kalau punya teman-teman sama kejadian seperti video ini, maka cukup di enforce saja. Kita pilih dari select, ada yang namanya enforce. Shortcut-nya adalah Ctrl Shift I. Nah, bagian pertama dia sudah terseleksi ya. Kalau sudah, maka langkah yang berikutnya kita tinggal mengaktifkan yang namanya solid dari bagian adjustment. Caranya ini boleh diklik ya, create new fill or adjust layer, adjustment layer. Setelah itu kita pilih, kita pakai yang solid aja, solid color. Nah, setelah kita pilih solid color seperti ini, nggak masalah kalau warnanya menjadi seperti ini. Di sini nanti teman-teman boleh cari ya, untuk kode warna mana sih kira-kira yang cocok untuk warna kulit. Nah, di sini dalam hal ini kita menggunakan kode saja. Kodenya, salah satu kode untuk warna kulit itu bisa menggunakan yang FFEA D5. Nah, ini dia untuk salah satu warna kulit.
Nah, kalau sudah, ini boleh diklik OK. Nah, setelah itu, apa yang mau kita lakukan nih? Untuk area kalau memang dia sudah terjadi seperti ini. Maka, kalau sudah selesai seperti ini, kita tinggal mengganti atau kita akan melakukan sebuah blending. Masih ingat ya? Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu sebenarnya blending atau blend mode, itu boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya. Nah, langsung saja ini kita blending. Untuk konsep blendingnya sebenarnya hasilnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk konsep hasilnya itu nanti boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya. Ada kita bahas tentang blending. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana sih dia gitu kira-kira. Namun untuk hal ini yang kita pilih nanti menggunakan color. Variannya menggunakan color. Sehingga nanti area kulitnya sudah seperti ini. Nah, sekarang yang mau kita lakukan apa? Yang mau kita lakukan adalah kita akan mencoba menghapus atau merapikan area-area yang tidak seharusnya terkena warna oleh solid tadi. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita akan mulai. Di sini, di bagian layer solid, itu kan ada dua layer yang bersampingan. Yang di sebelah kiri adalah layer solid, yang di sebelah kanan ini sebenarnya namanya adalah layer masking. Nah, jadi kita akan masuk ke bagian layer masking ini. Kita klik sekali. Setelah kita klik, maka kita bisa langsung mengerjakan atau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas masking. Seperti apa konsep masking? Lagi-lagi boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah foregroundnya kita pastikan hitam, kita pakai brush tool, kita akan coba kuas daerah yang kita anggap memang itu tidak terlalu penting kena ya. Jadi cukup hati-hati pada saat melakukan maskingnya. Kalau tidak yakin dengan gambar yang kecil boleh di zoom ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin atau kurang mampu untuk melihat bagian yang mana yang mau di hidden pada saat gambarnya kecil. Jadi itu boleh di hidden. Untuk memperbesar, memperkecil zoom itu boleh ditekan salah satu shortcutnya ya. Bisa menggunakan Ctrl plus atau Ctrl minus. Ctrl plus untuk apa? Ctrl plus itu nanti untuk membesarkan, sedangkan Ctrl minus untuk mengecilkan ya. Lalu mata brush. Di sini kalau teman-teman perhatikan, mata brushnya itu bisa secara otomatis berubah ukuran. Itu kita juga menggunakan shortcut. Apa shortcutnya? Untuk memperkecil mata brush, shortcutnya adalah buka kurung siku. Sedangkan untuk memperbesar itu tutup kurung siku. Jadi teman-teman ya. Kita akan mulai bersihkan daerah yang memang seharusnya dia tidak kena. Sebenarnya untuk mengembalikan warna atau pengelompokan warna itu juga nanti sebenarnya kita bisa manfaatkan fasilitas yang lain juga ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita menggunakan brush tool seperti ini aja nggak masalah.
Nah, kalau sudah, yang berikutnya daerah matanya juga kita harus normalkan juga. Ini daerah mata juga berlaku ya, kita harus normalkan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Begitu juga dengan daerah bibirnya. Oke, bagian pertama daerah wajah sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk bagian yang berikutnya. Kita akan melakukan masking untuk daerah rambutnya dulu deh ya. Nah, lagi-lagi kita harus kembali dulu ke layer background. Kenapa kita harus kembali ke layer background? Karena objek yang memang original itu berada di layer background, benar ya? Jadi kita harus kembali ke layer background. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Sama seperti tadi. Langkahnya adalah kita aktifkan dulu quick mask-nya. Maka di sini kita tekan Q. Tuh di bagian title-nya kita sudah nampak ya. Quick mask, oke? Nah, kita boleh kuas seperti biasa. Seandainya mengikut atau kena ke daerah kulit, itu juga nggak masalah ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, nanti kita bisa memanfaatkan fasilitas masking untuk membersihkannya. Oke, nah di sini kita kan sudah melakukan quick mask pada bagian daerah rambut. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tekan huruf Q sama seperti biasa. Kalau di sini dia tidak pas posisi yang terseleksi, maka kita boleh tekan Ctrl Shift I. Masih ingat ya teman-teman ya? Ctrl Shift I atau quick inverse itu dari select, oleh namanya inverse. Oke,
Kita lanjutkan kembali. Kalau sudah, kita aktifkan solid color-nya. Nah, bagian yang berikutnya, untuk warna rambutnya apa sih mau kita bikin? Atau yang akan kita ganti untuk warna rambutnya. Jadi ada banyak ya sebenarnya untuk bagian warna rambut. Kita akan coba dulu yang pakai kode 8D4A43. Ini salah satu warna kode rambut juga sebenarnya. Kalau seandainya nanti ini kurang pas, kita bisa cari yang lain ya. Nah, kalau sudah sama seperti yang sebelumnya, kalau ini sudah, jadi kita bisa aktifkan color. Nah, ini dia pada saat kita aktifkan color. Jadi blending mode-nya adalah color. Setelah itu apa? Sama seperti tadi, kita akan rapikan area yang seharusnya tidak ada di daerahnya. Maka caranya kita boleh tekan huruf klik layer masking. Setelah itu kita mulai hapus. Jangan lupa foreground-nya ya teman-teman ya. Foreground-nya itu harus warna hitam. Oke, kita akan mulai bersihkan atau rapikan daerah-daerah yang seharusnya dia tidak kena. Kalau seandainya nanti teman-teman mau mengganti warna rambutnya bisa saja ya, tinggal di double klik aja di bagian solid color ini ya. Kalau misalkan kurang sesuai dengan keinginan teman-teman.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagian daerah bola matanya ya, dan juga bibirnya juga kita akan ganti. Nah, untuk daerah bola mata itu kita bisa langsung aja tanpa seleksi karena daerahnya sedikit ya. Kita pilih solid. Lalu untuk bola mata kita ganti aja warna-warna yang memang paling sering ya, misalkan, atau kalau mengganti yang lain juga boleh. Di sini kita bisa masukkan contohnya kita pakai kode lagi. Misalkan yang ini kita akan pakai. Oke. Nah, karena tadi kan kita tidak seleksi nih. Jadi warnanya terakhir seperti ini, nggak masalah. Kita boleh klik di layer maskingnya, lalu pastikan nanti jadi warna hitam ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Ya teman-teman bisa tekan Ctrl Backspace atau Foreground Backspace ya, tergantung warna foreground. Masih ingat ya, cara mengganti atau memasukkan warna di dalam Photoshop. Kalau seandainya di foreground warna hitamnya, berarti tekan Alt Backspace. Tapi kalau seandainya di backgroundnya, ya Ctrl Backspace. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah, baru kita mulai masukkan untuk bagian bola matanya. Nah, kalau sudah, seperti biasa, ini boleh diganti jadi color. Ya, jadi bola matanya sudah berganti. Kalau seandainya ini ya, seandainya teman-teman mau supaya dia jangan terlalu kuat kali, itu sebenarnya bisa aja dikurangi opacity-nya. Oke, jadi teman-teman boleh ganti atau kurangi warna opacity-nya. Nah, begitu juga untuk warna putihnya ya. Kita akan coba mulai. Solid. Setelah itu kita boleh kuas, namun harus hati-hati pada saat menguasnya. Nanti kita bisa hapus daerah yang kena dan lain sebagainya yang pastinya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti biasa, ini ganti jadi color. Kalau seandainya dia kurang kuat, teman-teman, ketepatan color kan putih yang kita pilih. Kalau dia tidak begitu nampak, itu boleh diganti dengan warna yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Ini boleh dicek. Yang mana sih kira-kira yang dia bisa menyatu dengan warna area bola mata. Misalkan tudenya. Atau kalau teman-teman mau ganti warna selain putih juga boleh sebenarnya. Misalkan mau kita ganti warna yang lain. Oke, kita ganti ini deh. Nah, itu dia. Lalu tinggal membersihkan daerah yang tidak dipakai.
cek. Oke, yang berikutnya kita akan ubah untuk warna bibir ya. Sekarang kita ubah untuk warna bibirnya. Nah, yang berikutnya tetap sama. Untuk warna bibir karena daerahnya sedikit, kita nggak perlu aktifkan quick mask, langsung saja kita aktifkan adjust layernya, solid color. Setelah itu kita pilih warna nih untuk warnanya. Kita buat aja yang ini. Kalau saya nanti dia kurang begitu cas, kita boleh ganti ya. Kalau sudah pilih warna, selanjutnya di layer masking, masukkan warna hitam, Alt, backspace atau control backspace ya teman-teman ya, tergantung foregroundnya warna apa. Nah, kalau sudah, ini boleh kita kuas. Jadi ingat bagi teman-teman, kalau seandainya sedikit sulit bagi teman-teman untuk melihat objeknya terlalu kecil dan lain sebagainya, itu boleh di zoom aja supaya lebih gampang pada saat kita mau memilih area dan lain sebagainya ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya sama, kita pilih color. Oke. Lalu kita akan hapus daerah yang memang misalkan dia memang seharusnya tidak kena ya. Nah, di sini terlalu kuat kali. Kalau terlalu kuat kali, boleh di opacity-kan sedikit ya teman-teman ya, sehingga dia tidak terlalu kuat kali. Nah, yang terakhir yang kita lakukan adalah backgroundnya. Bagaimana cara kita mengganti backgroundnya? Jadi kalau untuk backgroundnya di sini kita aktifkan aja deh quick mask-nya. Nah, setelah itu kita kembalikan posisinya. Jangan lupa menekan Ctrl Shift I ya teman-teman ya untuk membalikkan seleksinya. Lalu untuk itu kita boleh untuk khusus backgroundnya kita bisa pilih hue saturation. Nah, sini kita untuk penggunaan hue saturation boleh di checklist ya, colorize-nya. Lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Misalkan kita pilih aja di warna yang ini. Kita kuatkan menggunakan saturation. Lalu dia agak cerah sedikit ya, kita gunakan agak cerah sedikit. Oke, ini dia hasilnya untuk warna backgroundnya. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang masih kurang pas, itu nanti bisa dihapus seperti yang tadi ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya bagian yang terakhir, di sini kalau kita perhatikan area dari wajahnya kan cukup cerah sekali. Kita nanti mau nampak konsep dari cahayanya tidak akan tembus ke semua daerah wajah. Jadi nanti ada beberapa titik dia agak gelap.
Maka dari itu kita bisa menggunakan bantuan dari kekuatan cahaya nih teman-teman. Caranya ini pertama boleh diduplikat dulu layer backgroundnya, Ctrl J. Setelah itu kita boleh pilih image adjustment. Kita pilih di sini penggunaannya ini aja, curve. Oke. Nah, setelah muncul nih kita bisa tambahkan 2 titik, satu di bawah, satu di atas. Diklik aja. Setelah itu, ingat ya, kita aktifnya di layer background. Setelah itu, yang bagian bawahnya kita sedikit kegelapkan, bagian atasnya kita terangkan sedikit. Jadi nanti daerah sebelah sini itu dia lebih cerah. Oke, kalau seandainya nanti kita mau sedikit lebih soft kan dia itu boleh diatur aja ya teman-teman ya, untuk titiknya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, gitu deh kira-kira. Oke, ini dia dapat posisinya. Oke, kalau sudah, ini kita oke kan. Kalau sudah dapat posisinya sehingga dia nggak terlalu cahaya, nggak terlalu semua ya, tapi dia menutup sehingga ada bagian yang gelap, ada bagian yang cerah ya. Nah, ini dia hasilnya. Sebuah gambar hitam putih sudah menjadi gambar yang full color. Jadi di sini kita bisa pembuatannya, konsepnya bisa menggunakan konsep just layer. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.